Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang, atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya, ada mubaligh siapapun, saya katakan, kiai, habaib, ustadz, yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara, agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet Neo PKI dimanapun berada. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat Neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang, atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya, ada mubaligh siapapun, saya katakan, kiai, habaib, ustadz, yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh, apalagi sampai mendoakan mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain pendek umur. Jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU umpamanya, bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan-karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu, biar saja. Makanya kita kemudian haul ini adalah mengikuti tradisi amaliyah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntun kita. Dan alhamdulillah Pondok Butet Pesantren, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR selalu dijadikan pijakan dalam permasalahan negara, jadikan rujukan untuk musyawarah bersama. Salah satu contoh ketika waktu itu saya masih ingat betul, terjadi banyak teroris ISIS kemana-mana,
kumpul para menteri rapat di Buntet. Waktu itu ada Pak Gatot Nurmantio jadi Panglima, ada Pak Cahyo Kumolo waktu itu di dalam negeri, Gus Lukman Menteri Agama, kemudian Pak Tito Karnavian waktu itu masih ketua BNPT kalau nggak salah. Semua kumpul di Buntet, musyawarah di sini membahas masalah ISIS. Dan saya sampaikan kepada jenderal-jenderal, kepada para menteri, mohon maaf para jenderal, mohon maaf para menteri, bahwa kami kiai-kiai Buntet pesantren semuanya adalah anggota ISIS. Anggota ISIS kami, Pak Kapolri. ISIS apa itu? Ikatan suami beristri satu. Pertama ada kaget, diam, Pak Gatot diam. Maksud ISIS adalah ikatan istri bersuami satu. Oh itu. Kompak ini. Kalau jenderal kompak. Kalau kiai nggak kompak. Dalam hal ini para kiai nggak kompak. Saya curiga sama Kiai Sakuf. Bab Pak Muzani, kalau kiai ini istilah satu kurang keren. Ini mohon maaf ini nggak ada istri saya ya sini ya. Wadah, aduh Bu Amen, mohon maaf Bu Amen. Jadi artinya bahwa kita Pondok Buntet Pesantren selalu siap untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami paling depan, siap. Itu yang kami laksanakan. Semua para kiai semuanya siap. Dari kalangan jajaran, dari mulai Kapolsek, Bu Kapolresnya begitu gagahnya, siap melaksanakan tugas untuk kemaslahatan, kemanfaatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Apalagi beliau-beliau suara saya. Kami titip mumpung pada kumpul di sini, ini keberkahan yang luar biasa. Keberkahan yang luar biasa, kumpul semua. Orang yang punya negara adanya di Buntet sekarang. Yang punya negara ada di sini semua. Jadi saya titip Ketua MPR ada di sini. Pak Kapolri ada di sini. Kabah Intelkamnya ada di sini. Titip ini. KPK, mohon maaf Pak, saya nggak punya salah, tolong ya. Pak Bupati aja siapa di bidik aja sudah kalau itu aja. Biar saja udah yang lain sudah. Jadi kalau kiai mohon maaf jadi dikutik Pak Asep ya. Kalau kiai insya Allah hanya luput kalau kiai itu. Kiai luput. Oh kiai dikasih amplop kok. Sama koruptor ku ditangkap kiainya. Salah Pak Asep tuh. Nggak ada jatah buat saya, nggak ada japremnya, nggak ada. Nggak ada itu. Masyarakat seluruhnya. Dan di sini para hadirin ada Pak Wamen yang namanya Ebenezer. Ini beliau itu sering ke rumah saya dulu. Maka kalau mau datang ke rumah saya harus pakai sarung. Baru belajar pakai sarung ini. Beliau itu agamanya Nasrani. Berdiri Pak Wamen. Ini Wakil Menteri Tenaga Kerja. Saya tunjuk jenengan sebagai Pondok Buntet Pesantren cabang Kristen. Ini beliau ini. Saya ganti namanya sudah Pak Kapolri, Pak Ketua MPR. Saya ganti Krisnu. Kristen Nahdlatul Ulama. Saya resmikan malam hari ini. Ini saya punya santri satu yang non muslim ini. Terima kasih. Tapi belum kasih bantuan sampai sekarang. Biar gak enak sama Pak Kapolri. Kemudian, apa kita mengadakan tujuan haul? Saya mengutip satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli lan an'anala bihim syafa'atun. Ini ketawaduan, kerendahan hati beliau, bahwa saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan termasuk di dalamnya.
Kenapa saya mencintai orang-orang soleh? Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan orang-orang soleh. Siapa yang tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah bibitnya orang soleh? Kita mengkholik itu mengikuti jejak orang-orang soleh, mengikuti jejak mbah-mbah para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua, bahkan seluruh bangsa Republik Indonesia mendapat keberkahan. Buntet pesantren ini penjaga pertama NKRI. Maka ketika pertama kali mendirikan Ibtidaiyah putra putri, tidak memakai Nahdlatul Ulama, tapi Wathoniyah bangsaan pakainya. Baru Tasanawiyah Ki Yahya, baru ada Nahdlatul Ulamanya. Nah, itu Mbah kami begitu. Dan Mbah kami punya hubungan yang emosional yang sangat erat dengan mbahnya Kiai Yahya Stakuf. Maka kami dengan beliau punya hubungan yang sangat erat, hubungan emosional. Ini yang orang nggak tahu. Orang soleh itu dengan orang yang melaksanakan amal soleh beda. Ciri-cirinya orang soleh itu ada 8. Saya hanya mengambil 3 saja. Pertama, silaturahim, jelas. Orang silaturahim biasa, ini amal soleh. Tetapi kalau silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, silaturahim kepada orang yang tidak kita sukai, ini baru orang soleh. Orang melaksanakan amal soleh belum tentu dia orang soleh, tapi ketika orang soleh pasti melaksanakan amal soleh. Yang kedua, utiyaman haromaka, bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau orang sedekah kepada orang lain wajar. Saya dapat sedekah dari beliau-beliau wajar. Tapi kalau sedekah kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka merusak bukan saja pribadi tapi bangsa, itu orang soleh. Contohnya kalau kita sedekah kepada Roy Suryo, amal soleh itu, amal soleh wamen. Lebih besar lagi pahalanya kalau sedekahnya kepada Rocky Gerung, itu akan lebih besar itu. Ini kayak dilakukan oleh ketua PBNU ini. Kemudian yang ketiga saya ambil sedikit saja, ayyafu amman dzalama, memberikan maaf dan doa kepada orang yang mendolimi kita. Kalau kita memberikan maaf kepada orang lain wajar. Orang soleh memberikan maaf kepada orang yang menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, bahkan mencaci maki bangsa dan negara. Langsung dimaafkan, tidak ditangkap. Pak Kapolda agar ditangkap, biarkan. Kalau umpama memaafkan kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para ukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti mesti akan mendoakan. Dan para jenderal, bahwa di Buntet pesantren itu unik. Buntet pesantren itu didirikan pada tahun 1753. Itu yang tercatat, 1753. Itu yang tercatat saja. Kemudian yang pertama menghauli, itu ceritanya mbah saya, almarhum al-maghfurullah Kiai Ahmad Zaid, adik Kiai Abbas. Mbah beliau mengekholi mbahnya Kiai Muta'ad mengekholi mbahnya Mbah Muqayyim. Jadi entah yang keberapa, maka gak ditulis, gak ada tulisannya.
Mungkin kalau pondok lain ada tulisannya. Kemudian di Buntut Pesantren, yang haul itu bukan keluarga masyayikh, keluarga para kiai itu bukan. Seluruh masyarakat, warga seluruh kampung Pondok Buntut Pesantren menghauli semua. Sehingga Pak Kapolri walaupun punya jalan tetap macet. Gitu. Jadi di sini saya menang dengan beliau ya. Biasanya kalau di jalan saya dibuat macet, sekarang Pak Kapolri dengan para jenderal saya buat macet. Pak Ketua MPR biasa sering ke sini bolak-balik. Tapi kalau ke sini, kalau nggak ke Jumat, baru tahu. Pak Ketua MPR ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak beliau, mbak-mbak beliau mondoknya di Buntut Pesantren. Maka saya anggap beliau sebagai alumni Pondok Buntut Pesantren. Pak Kapolri sudah 3 kali saya udah janji dulu. Kalau beliau 3 kali ke sini saya kasih titel kayak Haji Sigit Prabowo itu. Mohon maaf Pak Ketua PBNU, ya ini. Mohon izin, jangan saya sampai dibully nanti ya. Jenderal-jenderal yang lain ini saudara-saudara saya semua. Alhamdulillah, kami di sini hanya menitipkan bangsa dan negara saja. Tidak lebih dari itu. Terima kasih Pak Kapolri seluruh bantuannya. Terima kasih. Walaupun tanpa proposal, beliau berbaik hati. Gitu ya. Terima kasih. Pak Jelasahar, Pak Nuwun. Selanjutnya, seluruh masyarakat Pondok Buntut Pesantren punya hajat, punya tamu semua, dan alhamdulillah nerima amplop semua. Itu. Jadi saya sebagai sesepuh, amplopnya masing-masing.